Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Dwi Rosmayanti. Saya akan memaparkan hasil dari kerja PowerPoint saya yang berjudul Dasar-dasar Perpajakan. Pertama yaitu definisi dan unsur-unsur perpajakan. 1. Definisi perpajakan yaitu pajak adalah kewajiban masyarakat yang berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara. Kedua, unsur-unsur perpajakan, yaitu terdiri dari subjek pajak, wajib pajak, objek pajak, tarif pajak. Untuk pengertian dari unsur-unsur perpajakan dapat dilihat sendiri. Selanjutnya, fungsi pajak dan pengelompokan serta tarif pajak. 1. Fungsi pajak. Fungsi pajak terdiri dari fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Kedua, fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Ketiga, fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Keempat, fungsi stabilisasi. Selanjutnya yaitu pengelompokan serta tarif pajak. Pertama, pengelompokan pajak. Jenis pajak yang dikelompokkan berdasarkan golongan terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Sementara itu, tarif pajak yaitu secara konspektual adalah beberapa jenis tarif yang dapat digunakan dalam pemungutan pajak. Jenis tarif tersebut yakni pertama jenis tarif proporsional. Selanjutnya yaitu teori pemungutan pajak terdiri dari teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, teori bakti, teori daya beli, teori kedaulatan negara, teori perjanjian. Sementara untuk syarat dan pemungutan pajak terdiri dari syarat keadilan, syarat yuridis, syarat ekonomis, syarat finansial, syarat sederhana. Selanjutnya, kedudukan hukum pajak material dan formil. Hukum pajak material. Hukum ini merupakan norma-norma yang menjelaskan tentang keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenal pajak atau objek pajak, pihak yang dikenai pajak atau subjek pajak, besar pajak yang dikenakan atau tarif pajak, segala sesuatu yang berkaitan dengan timbul dan dihapusnya utang pajak, serta dinas sanksi-sanksi dalam hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Selanjutnya, hukum pajak formil, yaitu hukum pajak yang membuat prosedur untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan atau realisasi. Selanjutnya itu timbulnya utang pajak, yaitu terdiri dari dua penyebab, yaitu ajaran formil dan ajaran material. Selanjutnya, penghapusan utang pajak, yaitu dengan cara 1. Pembayaran, kedua kompensasi, ketiga kadaluarsa, keempat pembebasan, kelima penghapusan atau peniadaan. Selanjutnya yaitu hambatan pemungutan pajak. Hambatan pemungutan pajak, meskipun pemungutan pajak secara teoretik maupun secara hukum memiliki dasar yang kuat, namun dalam praktek pemungutan ada banyak hambatan yang mungkin terjadi. Ada setidaknya dua jenis hambatan, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Untuk pengertiannya dapat dilihat sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika memang ada pertanyaan, saya buka sesi pertanyaan dengan 3 penanya. Untuk kesalahan ataupun cara saya berbicara jika kurang berkenan di hati teman sekalian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.